Pelantikan ini dari perencanaan pelaksanaan sampai hari ini. Terima kasih Ibu Kadis yang sedang penuh. Terima kasih staf dinas sosial karena kita tidak bisa berada melaksanakan kegiatan kita tanpa bantuan beliau. Juga kepada pengurus Karang Taruna Kabupaten banyak yang hadir. Teman-teman, terima kasih. Kita akan membangun komunikasi ke depan sehingga semakin intens di bawah komando Pak Stefanus. Juga terima kasih kepada Bapak Camat, ada beberapa yang hadir selaku pembina Karang Taruna Kecamatan, Kepala Lembang, Lurah, terima kasih. Kami akan turun ke Kecamatan dan Lembang untuk melaksanakan pembentukan Karang Taruna Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan dan Lembang. Perlu kami sampaikan bahwa Permensos 20 tahun 2019 telah berubah menjadi Permensos 9 tahun 2025. Tolong pengurus kabupaten, kecamatan, dan Lembang membacanya sehingga kita bisa memahami ke depan. Terima kasih kepada tim 9 Karang Taruna Kabupaten Toraja Utara. Tim 9 ini akan mempersiapkan pelaksanaan temu karya mengukuhkan dan melantik pengurus yang akan datang dimulai. Kami harap Pak Ketua Tim tolong berdiri. Pak Lawrence ini di samping saya, ya ini tolong kalau pelantikan di atas kami Tanah Toraja terutama dari anak-anak kita ini diundang ke negeri di atas awan. Jadi ini informasi bahwa di Toraja Utara yang menjadi pelaksana tugas adalah Pak Andre, Wakil Bupati Toraja Utara. Beliau sangat rindu untuk hadir pada saat ini, tetapi karena waktu yang bersamaan beliau sekarang ada di Jakarta dalam rangka pelantikan wisuda S2. Ya, dia menitip salam kepada kita semua. Dan khusus kepada Ibu Kepala Dinas, bahwa sampaikan salam. Semoga pada momen yang akan datang kita boleh bertemu. Kepada tokoh adat, ibu-ibu PKK, dari ibu bapak guru, anak-anakku sekalian, terima kasih bahwa ini boleh terlaksana karena kerjasama yang baik. Kalau ada hal selama ini yang tidak berkenan, mari kita duduk bersama memperbaikinya. Kita duduk bersama untuk memperbaikinya sehingga Ibu Kepala Dinas mengupayakan biaya bagi tahun 2025-2026 ke depan itu boleh diperjuangkan dan kita bisa eksis di lapangan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan finansial. Kita doakan Ibu Kadis berjuang untuk itu. Ya. Berikut kami sampaikan bahwa saat setelah kita minum bersama ada di belakang disiapkan oleh staf dinas sosial, silakan minum dan duduk karena mungkin ada ungkapan hati yang akan disampaikan oleh Ketua terpilih Bung Stefanus Palunan, dan mungkin juga ada pembekalan dari Ibu Kepala Dinas kalau disampaikan kepada kita semua, sehingga momen ini bukan hanya pertama dan terakhir pada kesempatan ini, tetapi dapat kita implementasikan ke depan. Kita turun ke depan kecamatan membentuk kepengurusan. Terima kasih. Banyak pengurus kabupaten hadir. Saya tidak sempat sebut satu persatu. Pengurus harian ada Ketua 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sekretaris, dan bidang-bidang. Kita akan mendengarkan nanti penyampaian info awal dari Pastek secara khusus kepada kita, karena kapan lagi kita ketemu kalau bukan sekarang. Kemudian untuk anak-anakku anggota Karang Taruna, jangan dulu memisahkan diri dari kebersamaan, karena mari kita sebentar kalau memungkinkan atas izin Pastek dan Ibu Kadis, mari kita sebentar sekitar 30 menit menirukan pasal seni Makale. Hadir.
dengan yang telah mengabadikan dan menyoperasikan ini. Sini senyum. Terima kasih Bapak Ibu pers yang 1, 2. boleh hadir, kameramen, fotografer. Iya. Kelompok pemuda yang telah dilantik pada hari ini, dan beliau sudah mempunyai bukti yang nyata bahwa beliau mempunyai jiwa di dalam meningkatkan pendidikan, meningkatkan ekonomi, maupun meningkatkan karakter dari para pemuda yang ada. Saya kira dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Karang Taruna ke depannya, saya yakin Pak Step punya trik tersendiri, punya perencanaan tersendiri untuk meningkatkan kreativitas dari pemuda-pemudi Tanah Toraja. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Bapak Step yang telah menjadi Ketua Karang Taruna Tanah Toraja. Sekian dan terima kasih. Boleh gaya bebas dulu, gaya bebas. 1, 2. Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Jadi terima kasih. Saya mengenal Karang Taruna itu tak lepas dari saudara orang tua kami ini, yang saya tidak akan pernah dilupakan karena beliau adalah sosok yang mungkin Tuhan kirim
lewat saya, sehingga saya mengenal Karang Taruna karena berkat Bapak pada saat dia menjadi camat di Sumatera Utara, dan beliau datang memperkenalkan dengan Bapak Welem saat ini jadi bupati di Kabupaten Mamasa. Dan sekali lagi bahwa beliau ini tidak akan pernah saya lupakan dalam perjuangan di Karang Taruna Kabupaten, karena saya kenal karena berkat beliau pada saat dia masih camat. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Perkenalan saya dengan Pak Sted. Waktu saya camat di Sumatera Utara, saya melihat bahwa inilah salah satu pemuda yang bisa membangkitkan Karang Taruna kita di Tanah Toraja, karena saya melihat ya tanpa dengan dukungan dari anggota kelompok bintang muda dan bintang muda, saya pergi memantau di sana waktu saya jadi camat, sehingga sekarang lagi saya terus memantau bahwa beliau ini ya, saya melihat kegiatannya, ada lagi sekolah yang dibuka ya, jadi semangat untuk kita Karang Taruna, semoga Karang Taruna ini bisa dapat maju dan menjadi khusus bagaimana kita membangun Tanah Toraja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya mau perkenalkan diri saya. Saya selalu identik dengan saya sekarang adalah KTP di Tanah Toraja. Saya mau memberikan semangat buat adik-adik bahwa yang pertama itu di Karang Taruna itu kita tidak berpikir akan mendapatkan sesuatu, tapi kita memberi diri. Saya orang yang paling terhormat yang pernah duduk sebagai pengurus Karang Taruna. Saya termasuk salah satu yang membangkitkan Karang Taruna di dua kabupaten, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Di awal-awal ketika anjlok beberapa tahun yang silam. Kami pertama-tama jadi pengurus tingkat kabupaten bersama-sama dengan Pak Sultan. Itu ketuanya adalah, yang pertama adalah almarhum Pak Yosahat, kemudian salah satu wakil ketua adalah Pak Welem Sambolangi dan beberapa teman-teman juga anggota DPRD, kemudian ada aktivis yang lainnya. Dan waktu itu saya sendiri adalah sekretaris umum dan Pak Sultan adalah wakil saya. Saya sudah pernah diundang oleh Presiden dan duduk di panggung kehormatan bersama dengan Presiden karena Karang Taruna. Dan saya satu-satunya orang Toraja yang pernah duduk dengan Presiden di acara resmi kenegaraan. Jadi itu tidak serta-merta. Jadi saya mau berikan kepada semangat buat adik-adik bahwa apapun bisa kita capai ketika kita mau memberi diri untuk kepentingan masyarakat. Satu hal bahwa Karang Taruna itu adalah berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Nah itu yang terpenting, terutama berkaitan dengan hal-hal sosial kemasyarakatan. Nah jadi ketika itu saya menjuarai pilar sosial berprestasi dari Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juara 1 dan waktu itu saya mewakili Kabupaten Toraja Utara. Dan kemudian juara 2 adalah Kabupaten Tua, juara 3 adalah Kota Makassar. Nah untuk aktivitas sehari-hari saya banyak membina generasi muda yang berkaitan dengan industri kreatif di Toraja. Itu rata-rata yang berbasis kekayaan kearifan lokal. Kalau dia bukan binaan saya, dia adalah mantan pekerja saya. Jadi yang berkaitan dengan industri kreatif berbasis kekayaan kearifan lokal. Dan sampai hari ini saya masih aktif untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah-sekolah, khususnya wastra Toraja seperti tenun dan batik. Itu masuk dalam kurikulum. Nah itu juga yang saya angkat yang lalu sebagai warisan budaya Toraja, khususnya batik yang sebenarnya hampir punah, nyaris punah, dan saya tergerak di situ. Nah untuk diketahui saat ini saya berdomisili dan berKTP Tanah Toraja. Saya sebenarnya sudah 5 tahun lebih berdomisili dan menetap di Tanah Toraja. Tapi teman-teman masih banyak berpikir bahwa saya di Toraja Utara. Jadi aktivitas saya sekarang itu terbagi 2, Tanah Toraja dan Toraja Utara. Saya di Tanah Toraja berdomisili tepat di depan kantor bupati. Yang ada di Kota Toraja yang jual pakaian itu saya. Nah kalau di Toraja Utara saya di kampung wisata seni Karasik Hills. Mungkin ada yang biasa dengar kampung wisata seni Karasik Hills. Itu tempat saya, dan saya membuat sebuah lembaga yang langsung surat izinnya dari Kemenkumham. Lembaga itu namanya Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Seni Budaya Lestari.
Jadi kalau yang berkaitan dengan pengembangan seni dan budaya Toraja, saya ada di situ. Itu basicnya. Jadi saya berani mengklaim bahwa hari ini orang yang paling menjaga untuk kepentingan Toraja, untuk memelihara kekayaan dari lokal kita, khususnya pembinaan kepada generasi muda, saya ada di depan. Kepada Karang Taruna, kalau ke depan ingin berkonsultasi atau mungkin ada programnya yang bersentuhan dengan hal itu, boleh bisa dikomunikasikan dengan saya. Nah itu, karena sampai hari ini juga saya masih aktif untuk hal itu. Itu ya yang berkaitan dengan aktivitas, karena sekali lagi bahwa aktivitas Karang Taruna itu berkaitan dengan kepentingan sosial kemasyarakatan, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, berkaitan dengan pembinaan generasi muda. Dan secara keanggotaan secara serpasif, semua generasi muda yang berumur 13 tahun sampai 45 tahun, saya tidak tahu mungkin 40 tahun sekarang, itu adalah warga yang selanjutnya disebut anggota Karang Taruna. Jadi sebenarnya Karang Taruna ini adalah eksekutifnya generasi muda. Jadi Karang Taruna ini adalah organisasi terbesar. Jadi adik-adik jangan harus berbangga sebagai anggota Karang Taruna, karena Karang Taruna ini organisasi kepemudaan terbesar, satu-satunya yang memiliki struktur sampai ke tingkat kampung dan kelurahan, RT itu hanya Karang Taruna. Yang lainnya dia cuma sampai tingkat kelurahan atau desa. Tapi Karang Taruna sampai tingkat bawah, aktivitasnya menyentuh semua lapisan masyarakat. Dan sistemnya dia mengambil secara pasif, artinya dia adalah eksekutifnya generasi muda. Itu tersirat ya, tidak tertulis tapi tersirat di situ. Nah itu gambarannya. Nah satu hal yang saya mau sampaikan, mungkin lewat forum ini saya ingin merekrut ada teman-teman yang peduli dengan generasi muda. Saat ini kami sedang menyusun pengurus granat. Saya sekretaris umum dan ada ketuanya namanya Faiz. Jadi kami ada 9 tim ya, 9 formatur yang ditunjuk dari DPD Sulawesi Selatan untuk menyusun pengurus. Nah pengurus harian kami sudah atur, tapi kita masih bisa bergeser. Kalau ada teman-teman yang peduli dengan bagaimana tentang penyuluhan atau bagaimana menghindari generasi muda di Toraja, tanah Toraja dan Toraja Utara, boleh bergabung dengan kami. Kami sementara menyusun dan ini dalam waktu dekat kami akan adakan rapat finalisasi penyusunan pengurus. Nah kebetulan saya sudah fix sebagai sekretaris umum. Dan kepengurusan ini untuk saat ini itu hanya 1 di 2 kabupaten. Jadi belum ada tanah Toraja, belum ada Toraja Utara, belum ada tanah Toraja, tapi kepengurusan Toraja. Jadi untuk menaungi 2 kabupaten. Granat itu adalah gerakan anti narkotika yang sebenarnya adalah cikal bakal berdirinya BNN. Jadi gerakan anti narkotika. Jadi ini dia strukturnya dari pusat. Saya kira kita yang aktif biasanya saya kira sudah mendengar tentang gerakan anti narkotika ini. Namun walaupun organisasi ini sudah puluhan tahun berdiri, tapi untuk di kedua kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara baru mulai bentuk. Dan kebetulan saya adalah tim formatur. Nanti teman-teman yang peduli akan generasi muda agar tidak terkontaminasi dengan narkoba, silakan boleh gabung dengan kami. Ya saya kira demikian. Kalau kita mau ulas banyak hal tentang pemberdayaan generasi muda, bagaimana mengangkat generasi muda, boleh berkomunikasi dengan saya. Saya banyak sekali sudah membangun generasi muda, membangun sumber daya manusianya, termasuk IKN baru di kedua kabupaten, baik Tanah Toraja ataupun Toraja Utara. Ya, jadi kalau misalnya ada unit teknis yang dibentuk di setiap, namanya unit teknis ya. Kalau ada unit teknis yang bergerak di suatu bidang di Lembang atau di kelurahan, boleh kalau misalnya bisa bertanya, bisa lewat pengurus kabupaten, kecamatan, atau bisa langsung kita komunikasi dengan masalah. Intinya ialah kita memberi diri. Itu ya. Saya kira demikian. Kalau kita ngomong berbagai hal itu tidak akan habis. Apalagi kalau misalnya kita berdiskusi tidak akan habis bagaimana membangun generasi muda ini. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan, saya terharu karena rangkaian acara yang telah dipersiapkan kita capek, tidak mengenal hujan, dari matahari, malam, siang, di sana kita, di sana kemari. Anak-anak sekalian, guru, Pak Pendeta dan Pak Adat dan sahabat media, saya ke sana kemari ke Tumpang Datu,
koordinasi dengan Pasket, koordinasi dengan pengurus lainnya, Dinas Sosial dan Pak Bupati, sehingga Pak Bupati hafal betul saya karena capek dia saya ikuti tentang Karang Taruna. Tetapi perjuangan kita semua terbukti hari ini, rangkaian pelantikan dan pengukuhan telah berjalan dengan baik. Saya mendapat SMS dari teman-teman memberikan apresiasi. Untuk itu perkenankan kami pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja bersama Ketua terpilih mengucapkan terima kasih pertama kepada Kepala Dinas Sosial bersama staf. Terima kasih kepada semua stakeholder dari Bintang Muda 88, baik itu sebagai pengurus dan anggota koperasi yang hadir. Terima kasih kepada Dewan Guru, siswa, komite, SMK Bintang Muda 88 yang telah berupaya bersama kami dan hadir pada saat ini. Izinkan kami, saya secara pribadi maupun dalam kapasitas saya selaku Sekretaris Karang Taruna mengucapkan terima kasih. Saya tidak mengenal lelah bersama dengan pengurus lainnya untuk mengurus ini sehingga boleh terurus dengan baik. Ya, kita akan bergandengan tangan ke depan. Pengurus kabupaten kita semua sebenarnya, kalau diingat sebenarnya, saya sudah mau mengundurkan diri dari pengurus Karang Taruna Kabupaten selaku sekretaris karena saya sudah melanggar aturan. Ya, tapi ini Karang Taruna, tetapi saya aturan itu ya rupanya disegarkan oleh hati saya karena beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan kehormatan dan diberi sertifikasi khusus dari Kementerian Sosial untuk disertifikasi di Kabupaten Tanah Toraja. Ya, dan diberikan tariasi. Sehingga walaupun saya tidak masuk dalam jajaran pengurus ke depan, saya akan tetap menjadi anggota di sini. Walaupun kondisi saya bukan di Tanah Toraja, tetapi karena saya diberikan sertifikasi dari Kementerian Sosial sampai tahun 2028 untuk mendampingi pengurus atau masuk pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. SK itu diserahkan pada tanggal 1 Juli yang lalu oleh Ibu Kepala Dinas. Ini yang perlu kita ketahui bahwa Onadawaya Sultan Tanah Toraja Utara nama Sainde karena adanya lebaran itu. Adanya lebaran itu. Kalau seperti itu, kalau pengurus kabupaten berpendapat bahwa Kodam Kota Toraja Utara pasukan, saya mau. Tetapi harus melalui mekanisme yang ada. Kalau perlu nanti dikatakan bahwa terima kasih Pak Sultan, tetapi saya akan sekali-sekali datang, walaupun di luar dari kepengurusan. Ini penting saya sampaikan. Ya, saya bertahan di sini bukan karena tapi adalah hasil kebukaan yang lalu. Ada Pak Yudus di sini. Ada Pak Yudus di sini yang memberikan pemahaman. Sehingga walaupun saya sudah tidak mau jadi sekretaris, saya tidak mau jadi sekretarisnya Pak Step, saya tidak mau jadi sekretarisnya Pak Weler, kukuaganna kuning. Tetapi nanti saran-saran teman-teman, tahu apa rakyat mentolak persoalan saya. Berkiprahlah di Karang Taruna di Tanah Toraja. Itu yang kami sampaikan. Saya ingin mendengarkan satu omongan penyampaian dari senior saya, Pak Sep. Saya daulat 3 menit. Tadi izin Ketua, teman-teman tadi kalau Pak Sultan pamit dengan segala hormat, saya asli orang Sanggala, saya Sepatanungan, asli di Sanggala Selatan, berdomisili di Papua. Kalau bicara Karang Taruna, saya ini yang diberikan Badan SAR Toraja Utara, ada saksinya kata saya Pak Luka. Saya yang diberikan Badan SAR Toraja Utara lewat Karang Taruna. Dan ketika musibah di Sigi, saya sudah kirim saya punya tim mengevakuasi korban di Sigi. Itu karya anak Sanggala melalui Karang Taruna. Jadi ketika kami SKPKT di Bulukumba, saya membawa tim. Pak Lukman ini punya kantor yang berapa meter kata? Berapa meter kata?
9 meter, kandau terbesar. Itu kami bawa. Tapi alangkah sedihnya saya ketika saya bawa tim Toraja Utara 200 orang lebih. Sulaiman Tanda mewakili Tanah Toraja hanya membawa 11 orang. Dan waktu itu kami Toraja Utara jauh karena anak-anak Toraja. Saya menangis di ada Pak Kristal waktu itu, ada Pak Iin Magongalo, ada Pak Sulaiman Tanda yang bawa. Saya menangis di perkemahan. Pak Kristal Rantel bilang, kenapa kok nak? Saya bilang, Om, saya kayak nanti kampung saya. Kenapa Toraja Utara saya bingung selalu terbengkalai kampung saya? Ini titipan ketua. Saya bangga punya ketua seperti Pak Step. Kalau Prabowo baru bikin program makan gratis, Step ini Pak Step ini sudah lakukan itu kurang lebih sudah jalan 3 tahun. Dan saya tahu itu. Saya tahu. Dan ini lalu yang mendorong kami dengan Pak Sultan. Inilah orang yang peduli dengan generasi muda. Titip, mohon izin teman-teman, utamanya Pak Ketua, melalui forum ini saya mau pamit karena kebetulan saya buka struktur kepengurusan. Tidak satu pun, tidak satu titik pun nama saya di kepengurusan, tetapi saya akan tetap ada sebagai kader Karang Taruna. Saya dipercayakan oleh pengurus provinsi, termasuk Andi Ida Kartikasari Bupati Baru, telepon saya kemarin dulu, Dek, urus dulu di Karang Taruna Toraja Utara baru tinggalkan. Tapi saya mau bilang saya tidak akan tinggalkan Toraja Utara karena ternyata, mohon maaf, mungkin ada pengurus yang lain di sini. Kalau saya tidak dibutuhkan di tanah Toraja Utara lebih membutuhkan saya. Dan saya akan fokus, izin ketua, saya akan fokus mengurus Toraja Utara. Kita akan bertemu dengan teman-teman pengurus Kabupaten Tanah Toraja di event-event Kabupaten Karang Taruna di tingkat provinsi dan nasional. Urus baik-baik, Pak Ketua. Saya tahu teman-teman yang ada di sini hebat-hebat. Ada om saya, kakanda saya, Pak Julius. Sudah terlalu lama kami urus Karang Taruna dan kasihan dari Toraja Utara. Kebetulan saya disuruh persiapkan wakil bupati Toraja Utara untuk menjadi ketua Karang Taruna di Toraja Utara. Dan berdoa teman-teman, saya mampu mendudukkan anak Toraja menjadi ketua Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Fermina Tarlepa. Doakan saya, kita ukir sejarah di provinsi. Anak Toraja akan jadi ketua Karang Taruna di provinsi. Tinggal menunggu restu dari Andi Ina Kartikasari. Jadi itu titipan saya. Sekali lagi teman-teman yang lain, agak operan ini dari sore, karena darah saya ini sekiranya ada darah yang berbau Karang Taruna atau berdarah bunga apa? Bunga teratai. Di dada saya ini ada teratai dan darah Karang Taruna ada di dalam situ. Cuma dengan sangat terpaksa izin ketua, saya pamit. Karena saya lihat di struktur kepengurusan tidak ada nama saya di kepengurusan, makanya saya datang dengan logo Toraja Utara. Saya tidak datang dengan logo Kabupaten Tanah Toraja seperti Pak Sultan, karena memang saya bukan pengurus. Coba lihat kalau ada nama saya Patadungan di dalam tidak ada. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman sudah dibukakan ruang selama ini untuk ikut berkarya. Mungkin tidak berlebihan kalau saya bilang yang berjuang, yang meminta, menginginkan Pak Stefanus Bintang Muda 88 jadi ketua Karang Taruna itu saya dengan Pak Sultan. Karena kami melihat figur beliau bisa. Titip Pak Step, saya titip teman-teman generasi muda Karang Taruna, natondok kita ya. Nanti kita saat ketemu di jalan kita berhelo-helo. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ada teman-teman pengurus, ada ucap kata saya yang membuat teman-teman tersinggung selama ini di Tanah Toraja, mohon dimaafkan. Yang pasti bahwa Aditya Karya Mahatma Yoda, tolong pahami itu teman-teman. Karang Taruna bukan tempat cari uang ya, bukan. Tidak ada uangnya di Karang Taruna, betul. Puluhan juta itu uangnya Sulaiman Tanda habis terus Karang Taruna tidak diganti-ganti. Ya kalau tidak salah 65 juta uang pribadinya Pak. Jadi tolong dipahami, Karang Taruna tempat kita berorganisasi sosial. Makanya pilihan saya dengan Pak Sultan jadi ke Pak Step. Jadi saya sekali lagi, dan ini terakhir, betulan ini terakhir, saya pamit kawan-kawanku semua, adik-adikku, SKBKT Studi Karya Bakti atau Safari Mamasa.
kita akan ketemu di jalan, kita akan beriringan karena saya sudah ditunjuk oleh Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara untuk memimpin kontingen Toraja Utara ke Mamasa. Termasuk saya sudah didaulat menjadi ketua tim studi karya bakti di Maros. Kita akan ketemu di sana, adik-adik yang bintang muda ini saya sudah bicara-bicara tadi, yang pementak Roy Tempat tim perkuat, paduan suara yang perkuat. Toraja Utara tidak pernah tidak juara kalau soal Karang Taruna, apalagi paduan suara, hati-hati. Jadi saya kira itu teman-teman, saya sekali lagi dan terakhir kutuban ini saya pamit. Terima kasih dan terima kasih. Iya, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Syed. Walaupun bumi runtuh, Pak Syed tetap Karang Taruna Tanah Toraja. Iya, saya hormati Ketua Karang Taruna yang terpilih, Bapak Sekretaris Karang Taruna, pengurus Karang Taruna, baik dari Toraja Utara maupun yang ada di sini. Sebenarnya sedikit saya sampaikan bahwa perkenalan saya dengan Pak Sultan, ya Pak Sultan Tanda, karena saya melihat antusiasnya mengurus Karang Taruna. Ya, saya ingat dulu kalau tidak salah 10 tahun yang lalu Pak Sultannya, dia datang menggunakan motor. Ya, waktu ada kegiatan dia mereka kalau tidak salah. Disitulah saya melihat bahwa Karang Taruna ini memang kita menyerahkan diri ya bagi negeri. Pada saat itu perkenalan saya dengan Pak Sultan, dia tidak pernah putus karena boleh dikata sahabat sejati. Saya diangkat jadi camat di Mingkendek, ya baru saya pindah ke Senggala Utara. Ya disitulah saya menemukan Pak Step. Ya, saya menemukan Pak Step, dan memang dari sananya saya melihat bahwa bukan saya memuji Pak Step karena ada beliau di sini. Saya melihat sebenarnya ini potensi anak muda kita yang perlu kita debatkan dalam Karang Taruna. Setelah itu, ya saya kurang lebih 1 tahun saya di Senggala Utara, saya sering melibatkan beliau karena saya lihat, ya biasa tahu diberi jabatan makina, ya saya wakil bahasa Toraja. Nah ini Pak Step ini, ya dia punya inovasi sendiri, termasuk KSP Bintang Muda, ya ada sekolahnya di dalam, ada penginapannya. Jadi saya tinggal memanggil beliau bahwa Pak Step boleh masuk di Karang Taruna. Ya masih ingat Pak Step ya. Pak Step bersedia. Setelah ketua kita Pak William Sapolangi yang menjadi ketua Bupati di Mamasa, kami memang sudah mengancam-ancam dengan Pak Sulaiman bahwa bagaimana supaya Pak Step bisa jadi ketua. Ya mohon maaf kalau karena kami melihat dari jati dirinya Pak Step untuk menyerahkan diri betul, biasa patuh, termasuk anak-anak sekolah, anak SMK di dalam. Ya setelah saya pindah dari dalam, ya Pak Step mendirikan sekolah Pak Step ya kurang lebih sampai kelas 2 sekarang, kelas 3. Ya disitulah saya melihat bahwa beliau ini cocok untuk Karang Taruna. Tapi tak erukan adalah bisa mampu kita dukung misalnya. Ya dengan sekretaris khususnya kami temai, kami tanpa ada dukungan dari kita semua. Ya bahwa apa yang kita berikan Tanah Toraja selama masa muda kita, masa hidup kita, itulah yang kita serahkan. Ya saya dengan Pak Step tidak kenal dari dulu.
Tapi saya pantau ini beliau bisa. Pak Sultan juga tidak kenal dari dulu. Tapi makanya saya tidak tahu sama Pak Sultan. Saya bilang, Pak, jangan tinggalkan Tanah Toraja. Ya, saya termasuk kemarin saya mempertahankan beliau. Ya, saya bilang, ajarlah kami. Ya, semoga Karang Taruna ini Pak Sultan selagi Bapak masih sehat, ya masih sehat, ya berikanlah apa yang kita berikan kepada Tanah Toraja. Dan Pak Sultan ini, ya dia asalnya dari Simbonga Lepak, Kecamatan Tanah Toraja, dan Kecamatan Makale Utara. Ya, saya kasih tahu, saya bilang, Pak, tak tolong saya secara pribadi dan teman-teman ya mendukung bahwa bagaimana Pak Sultan jangan tinggalkan Tanah Toraja. Yang seterusnya saya sampaikan bahwa ya Taisat, saya pakai bahasa Toraja saja lah. Ya Taisat Karang Taruna pemain atas ya cuma kita mencari apa yang diberikan. Ya bagaimana kita memfokuskan pemikiran kita. Semoga Karang Taruna ini harapan saya ada semacam badan usahanya. Ya terima kasih Pak dari Toraja Utara. Ya makanya saya kadang-kadang saya berpikir bahwa daripada bambu ini, bambu setelah ada kegiatan Raposol atau tutup, bagaimana kalau kita jadikan tusuk gigi? Ya kita ini yang memasarkan di warung-warung. Ya kan itu kan perjanjian kita dengan Alfamidi. Kita tahu bahwa Alfamidi itu menyiapkan kalau ada hasil produk lokal, mereka siap untuk menerima yang penting sesuai dengan apa yang aturan-aturan yang memang tidak bisa kita langgar di situ, tidak sterilisasi apa segala macam. Ya memang ada aturannya karena saya dulu termasuk penandatanganan MOU antara bertugas di wilayah Mekendek antara masyarakat dan mereka memberikan sosialisasi dulu bahwa tujuan kami di sini termasuk kopi. Ya mudah-mudahan ke depan ini Pak Step ini bisa membuat apakah kopi Karang Taruna, ya tusuk gigi Karang Taruna. Saya tidak, ya jadi saya tidak mencari apa-apa di Karang Taruna, ya. Tapi saya memberikan diri untuk Karang Taruna. Makanya setiap saat kalau kata saya Pak Sultan, ya WA saya itu sudah saya anggap undangan yang paling berharga karena itu fungsinya dari alat teknologi sekarang. Ya kita WA kita nih dapat tahu itu berarti nama tugas siapa gitu. Walaupun ya saya secara pribadi saya mengakui betul bahwa kalau sedangkan rambut juga ya kena WA atau nak telepon nak lihat kita tandain atau nak kepada uli titik memalina ya dari dan bukan tersepelekan kena WA kita buat tidak misko kita ya karena saya punya prinsip di misko pun saya melayani ya atau apakah ada laku kita ya laku kita pengurus Karang Taruna dari kita ya kita minta dukungan, kita dukung Pak Step dalam doa, kami jadi pengurus, sekretaris, dan dukung kami, baik kami masukan, ya punya juga kayak pimpinan kita terima masukan Pak Step ya, baik kami masukan, punya, karena ya tidak ada manusia yang sempurna, ya tidak ada manusia semua itu tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada lihatannya kita yang ada fakta keberatan mungkin saja itu yang saya sampaikan karena saya atas nama pribadi ya selamat kepada kita saya Pak Stefanus kata saya Pak Sultan jangan tinggalkan Tanah Toraja dulu Pak ya bagaimana hari ini lebih baik dari hari kemarin hari esok lebih baik dari ini. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih.
si Paransipon Nauma. Karena si Parisan Ani dituntut, karena si Pasimpon dari diri Amrea. Kamalam kisah lenteke, menggantan kisah depala. Katontong sejaya dina, silek lemo-lemo. Ada si para tutongan, si patar utama bapak surga. Katontong tanah dan saki, tanah lea, tanah lea. Manaman ada bisa, apa di tanah tandai. Nanai bunga-bunga minggu diri, tadi kanan kainnya, pulawan mata putihnya. Salam. Salam Karang Taruna. Ya, proses itu itulah seperti masalah raja kita semua. Silakan, Ciri-ciri Karang Taruna itu kita ini adalah pemuda dan terpilih. Tidak ada kata mengantuk, tidak ada istilah mengantuk. Jadi kalau saya lihat dalam ruangan ini mengantuk, berarti tidak ada jiwa Karang Taruna di dalam diri saya. Karena apa? Karang itu seperti yang disebutkan tadi punya arti, dan itulah yang saya lihat di dalam ruangan ini. Ada panitia tadi bahwa yang kita utus ke depan, ada yang ke Baru, ada yang ke Mamasa, itu kita lihat yang memang betul-betul punya jiwa Karang Taruna di dalam dirinya. Pertama, salah satunya adalah tidak cepat mengantuk. Dan saya lihat di dalam ruangan ini tidak ada yang mengantuk ya. Beri aplaus. Sangat luar biasa. Nah, pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan kami Pak Sultan boleh berikan kesempatan. Yang saya hormati rekan-rekan kami senior Bapak Sanfat Pelino, Bapak Lukman, dan semua yang boleh hadir, undangan, Dewan Guru, dan anak-anakku sekalian, rekan-rekan Karang Taruna yang luar biasa. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir, sebenarnya saya ini masih grogi naik di atas pasukan. Karena ini dalam hidup saya baru pertama kali saya naik di podium seperti itu, podium terhormat. Nah, tapi karena Karang Taruna itulah yang membawa saya sampai di tempat itu. Dan saya juga tak akan lupa bahwa Karang Taruna ini saya kenal itu karena ada sosok, mungkin Tuhan utus, malaikat yang Tuhan utus berwujud manusia, itulah Pak Sanfat. Kebetulan beliau pada saat itu adalah menjabat sebagai camat Sumatera Utara, dan dia beberapa kali mengunjungi kami di Kompleks Bintang Muda. Dan saya ingat pada saat itu beliau membawa Bapak Welen yang kebetulan sekarang jadi bupati, karena kebetulan pada saat itu jadi ketua Karang Taruna. Beliau hadir dengan Pak Sultan salah kemarin, hadir dan memberikan peluang, kesempatan pada saat itu. Pada saat itu saya terkenal apa itu Karang Taruna, saya belum tahu apa-apa. Tapi saya ikuti saja. Pada saat itu saya berpikir bahwa tidak mungkin mereka ini mau mengarahkan saya ke sesuatu yang buruk. Pada intinya pasti sesuatu yang mulia. Ternyata apa yang saya pikirkan selama ini ternyata Tuhan jawab, dan akhirnya beliau memasukkan saya menjadi pengurus Karang Taruna. Pada saat itu menjadi ketua 2 di kepengurusan Karang Taruna sebelumnya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan kami Pak Sanfat Sapelino yang boleh memperkenalkan Karang Taruna kepada saya hingga saya boleh berdiri pada kesempatan hari ini. Beri aplaus sekali lagi kepada Pak Sanfat Sapelino. Kerinduan kami kemarin
masih terus bersama-sama di Sanggala Utara, tetapi itulah Tuhan kasih rencana lagi yang indah untuk beliau sehingga mereka berkarya di tempat yang lain. Terima kasih kepada Pak Sultan. Beliau juga adalah sosok yang luar biasa. Perjuangan beliau selama ini semangat inspiratifnya luar biasa bagi saya. Sekalipun semangatnya, sekalipun sudah pensiunan, tetapi jangan salah, jiwanya, semangatnya itu dia kalahkan anak-anak muda yang ada di dalam ruangan ini. Beri aplaus. Saya lihat ketika pemuda di dalam lokasi ini, ada pemuda saya lihat berusia 17 tahun, 16 tahun, tapi setara dengan orang pensiunan, sudah loyo, sudah tidur, tetapi dia telah Pak Sultan, sudah usia pensiunan tetapi semangat luar biasa. Kemarin saya lihat Pak Sultan, apa sudah makan? Belum. Ini sudah jam 3 sore, jam 4. Jam 4. Karena urus SK. Bayangkan jam 4 sore belum makan. Saya pesankan makan dulu. Karena yang saya pikir, kalau Pak Sultan sakit bagaimana? Persiapan dan sebagainya. Itulah yang saya bilang, Pak Sultan, harus saya doakan Tuhan, mudah-mudahan Pak Sultan sehat. Karena apa? Kami sangat membutuhkan di dalam Karang Taruna. Saya semangat jadi ketua Karang Taruna. Pada kesempatan hari ini saya ingin sampaikan bahwa saya sebenarnya ibaratnya bayi baru belajar merangkak, dipaksa berdiri, dipaksa berjalan, tetapi saya tidak takut jatuh. Karena kenapa? Ibaratnya bayi tidak takut jatuh dan ada bantal guling, ada sprimbet yang empuk yang tempati jatuh. Dan saya pun di Karang Taruna bahwa saya tegar berdiri memimpin menakodai Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja, karena saya rasa ada orang-orang hebat yang Tuhan kirimkan di samping kiri kanan saya. Siapa beliau? Pak Sulaiman, Pak Sultan, ada Pak Saka, dan ada Pak Lukman, dan teman-teman pengurus Karang Taruna Kabupaten dan anak-anakku sekalian, para anggota Karang Taruna Kabupaten. Karena saya tidak akan mampu berdiri, saya tidak akan mampu menakodai Karang Taruna Kabupaten ini tanpa dukungan, support dari kita semua. Saran dan masukan seperti yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi, Pak Sahabat, bahwa kami sangat butuhkan. Saya tidak bisa melihat telinga saya tidak bisa melihat belakang saya, dan oleh karenanya itu peran dari kita semua untuk memberikan saran. Ketika di dalam ruangan ini ada 200 orang memberikan saran masukan, bayangkan mana tidak bisa kita sampai tembus pikiran kita di luar negeri. Tapi kalau cuma hanya saya yang memikirkan, saya tidak akan sampai ke sana. Karena apa? Hanya satu orang. Tapi ketika 200 orang punya pikiran, punya masukan yang sama, apapun yang kita akan angkat pasti akan ringan. Dan itulah yang saya harapkan ke depan. Karang Taruna ini kita akan bangun bersama-sama, kita akan bersinergi. Sekalipun banyak badai dan tantangan yang akan kita hadapi, tapi saya yakin bahwa badai dan tantangan itu ketika kita bersama-sama, saya yakin bahwa kita akan melewatinya dan terus maju bersama dengan Karang Taruna Kabupaten. Di pundak saya ini ada kira-kira pesanan. Pertama, di koperasi saya, di atas pundak saya ini ada 40.000 anggota, 400 pengurus koperasi kita muda. Ternyata Tuhan lagi utus lagi saya. Ini saya ikuti rencana Tuhan mau kemana. Karena tadinya saya ke laut, maunya berlayar, tetapi
Tuhan tidak izinkan, Tuhan mau kirim saya ke koperasi. Sekalipun bukan bidang saya, tapi saya yakin berhasil. Karena Tuhan yang mengutus saya, Tuhan yang membimbing saya. Dan itulah, ketika saya jatuh, saya yakin bahwa Tuhan yang akan merangkul. Dan seterusnya lagi, ternyata Tuhan giring lagi. Bagaimana saya bergelut di lapangan. Saya lihat banyak anak-anak muda yang putus sekolah. Ternyata Tuhan mau saya membuka putus sekolah. Akhirnya di pundak saya lagi ini sekitar 200 lebih anak sekolah. Saya memimpin dengan anak muda SMK Bintang Muda 88 sebagai kepala sekolah 24 jam. Kenapa saya bilang kepala sekolah 24 jam? Karena saya tinggal di asrama 24 jam dengan anak-anak sekolah. Saya jam 11 malam saya masih bekerja. Saya masih konseling dengan anak-anak. Jam 1 subuh saya masih berjalan memantau mereka. Jam 4 subuh saya harus bangun memastikan apakah mereka bangun atau bagaimana. Dan hari Minggu saya kepala sekolah tidak mengenal hari raya. Karena hari Minggu anak-anak masih standby di asrama. Dan itulah yang saya biasa sampaikan, bahwa saya ikuti rencana Tuhan mau kemana. Kemudian ternyata saya lagi diperhadapkan dengan sebuah pasangan jabatan lagi yang baru, menjadi ketua Karang Taruna Kabupaten. Saya yakin bahwa Tuhan lagi yang utus saya di sini. Ada rencana yang baik yang Tuhan berikan sama saya, dan saya yakin akan berhasil, akan lancar. Karena apa? Ada Tuhan yang di belakang saya, ada orang-orang hebat yang Tuhan kirimkan sama saya. Siapa beliau? Mereka-mereka yang ada di depan. Ada Pak Sapa, ada Pak Sultan, ada Pak Lukman, dan kita semua. Beri aplaus untuk kita semua. Dan ternyata sampai saat ini pula, kalau anak-anak didik dari anggota Karang Taruna ini masih bergelut di bangku pendidikan, saya juga sekarang masih bergelut di bangku pendidikan. Kemarin anak-anak saya perlihatkan, ini nilai saya, ini Tuhan, ditinggal disembuhkan, dapat IP kemarin 3,50. Saya sementara kuliah ambil SPD di UT untuk pendidikan, dan sementara lanjut ambil magister hukum di Universitas Kristen Indonesia Paulus di Makassar. Dan cita-cita saya terus belajar. Karena apa? Dengan pendidikan membuat kita bagaimana berpikir untuk jauh di masa depan. Saya berpikir, anak-anak, kalau ada yang berpikir saya mau putus sekolah, saya bilang begini, kenapa kalian berpikir putus sekolah? Sedangkan saya tidak pernah berpikir untuk berhenti. Saya tanya anak-anak, ketika saya nanti tamat, selesai ambil magister hukum, saya akan bercita-cita, saya tanya di Unipkan UT, bahwa nanti bisakah saya mendaftar lagi ambil untuk S1-nya SH dan lanjut MPD-nya di UGI Jakarta. Ternyata beliau bilang bisa pasti. Saya bilang tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita berusaha. Terima kasih kepada kita semua yang boleh ada. Kegiatan kita ini boleh berjalan mulus, berjalan lancar. Itu semua karena kerjasama kita yang luar biasa. Jam 4 subuh tadi sudah bangun mempersiapkan dan sebagainya. Terima kasih kepada kita semua, karena kehadiran kita, pemikiran kita itu sangat bernilai, itu sangat bermanfaat bagi kami sebagai pengurus. Dan hari ini menjadi penyemangat kami bahwa kehadiran kalian di tempat ini itu menandakan bahwa ternyata ke depan akan banyak orang-orang yang mensupport kita di depan, akan banyak orang yang mensupport kita di belakang, sehingga kapalnya Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja akan terus berlayar mengelilingi seluruh daerah Kabupaten Tanah Toraja. Dan mungkin ke depan setiap lembang dan kelurahan akan kita
mungkin bentuk supaya terbentuklah semua pengurus Karang Taruna di setiap Lembang, kelurahan dan kecamatan, dan mungkin untuk menyatukan ke depan akan kita adakan kegiatan event-event pemuda dan tentunya juga kegiatan UMKM dan lain-lain. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Salam Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih.
kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur dalam doa. Kita doa. Di akhir dari serangkaian acara kami pada siang hari ini, dalam pengukuhan dan pelantikan pengurus baru Karang Taruna terpilih, kami disuguhkan makan siang bersama hingga dan dalamnya kami dapatkan kekuatan yang baru. Berkatilah yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, khususnya Ibu Kadis yang telah mengupayakan konsumsi pada siang hari ini, dan semua pengurus Karang Taruna. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.